Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kayak gini nih, orang di luar sana yang fasilitasnya kurang gitu, mereka sungguh-sungguh gitu buat melayani Tuhan. Gimana dengan kita yang fasilitasnya lengkap, tapi tidak sungguh-sungguh? Terbalik ya. Terbalik. Gue narik kesimpulannya gini, mungkin yang fasilitasnya lengkap ini emang belum menghadapi orang-orang yang fasilitasnya kurang ya, Iya, menghadapi bisa langsung jadi, bisa ya. jadi. Karena lewat video pun belum tentu hatinya tergerak. Tapi kalau dia ngadepin langsung, gue yakin sih pasti tergerak sih. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Awal mula pelayanan? Gua awal mulai pelayanan itu masih kecil banget, umur 8, 9, 10 lah saya ingat gua. Lu dari kecil, Pak? Iya, soalnya kan gua belajar gitar itu dari umur 4 tahun. Oke. Bisanya umur 5 tahun. Oke. Jadi karena bokap gue juga aktif pelayanan, dulu vokal grup juga Yoi. di gereja. Jadi kayaknya emang nurun sih Nurun ke gue. ya, Pak, ya? Jadi mau nggak mau gue juga karena ada talenta di musik, bokap sering ngajak gitu, temenin papa yuk pelayanan di sini, kamu gitar, papa keyboard. Jadi dari kecil sih gue udah mengenal pelayanan gitu. Kalau udah mengenal nih pelayanan dari umur 8 tahun mulai masuk pelayanan. Sekitar segitulah, gue lupa. 8, 9 Iya. something lah ya. Tantangan apa yang lu hadapin? Di umur segitu apa? Dari umur segitu ya di masa-masa peralihan lah. Kalau di masa peralihan sih, karena kalau kalian sudah sampai video ini, kalian sudah nonton kebobrokan saya pasti. Linknya di sini. Linknya ntar di sini. Ya jadi di masa-masa peralihan itu, maksudnya sebelum nakal banget ya, Iya. gua tuh sempet pelayanan motivasinya cari duit. Wow. Karena kan gua kayak dari luar gitu, bukan dari orang gereja tersebut, jadi kayak dipanggil untuk melayani, untuk main musik. Kadang dikasih persembahan kasih gitu, berupa amplop dan isinya. Gua ada di titik fokusnya itu untuk cari duit. Tantangan terberatnya sih itu, godaannya kayak bukan godaan, maksudnya ya udah kayak gua ngincernya itu. Tantangannya itu lepas dari situ. Oke. Dan sekarang kan pelayanan lu lebih luas nih, bukan di musik lagi. Kalau dulu kan lebih ke musik. Iya. Sekarang udah banyak lu bantu-bantu di gereja. Duit dapat juga. Ada pertanyaan saya sebenarnya. Pelayanan lu kan sekarang lebih luas lagi, bukan cuma di musik. Tantangan lebih besar dong. Oh iya. Apa kira-kira? Jadi kan ya beranjak dewasa juga pikiran semua kayak berubah gitu, mindset lu berubah. Ya itu kayak yang Jo sempat bilang, mungkin dia debat sama A, pendapat dia A, pendapat yang lain B. Gesekan-gesekan itu pasti ada di pelayanan. Semakin kita bergaul di situ, di dunia pelayanan ini, ya gesekan-gesekan itu ada. Karena ya kita semuanya manusia, isi kepala kita beda-beda. Walaupun kita satu gereja, tapi pasti ada yang pendapatnya kayak gini. Di situ sih kerendahan hati kita, penguasaan diri kita itu diuji di situ. Tantangan gue di situ. Kayak gue dulu ada di masa kayak misalkan suaranya nggak bener aja dikit, gue nggak mentoleransi hal itu loh. Yes. Gue kayak perfeksionis banget. Dan gue negurnya juga secara belak-belakan, padahal ada cara yang lebih baik. Itu sih kayak tantangan-tantangan lu, dimana lu harus kontrol diri itu di situ. Bahkan dalam bermusik pun ya, kayak dulu mungkin gue main gitarnya tuh lebih ke menonjol lah. Gue sekarang coba supaya ngeblend gitu, semuanya ngeblend. Jadi kita punya fungsi masing-masing gitu sebagai pemusik gitu loh. Jadi misalkan gue ntar dikasih di drum atau dikasih di keyboard, gue berusaha semaksimal mungkin gue main pada porsi gue. Oke. Itu sih yang tantangan. Berarti apa yang kita lihat dari apa yang kita dengar dari ceritanya nih, pelayanan itu nggak harus menunggu kapan harus melayani. Contoh Ya. nih, dia dari kecil men, dari umur 8 tahun dia diajak bokapnya yang tadi awalnya tujuannya adalah duit untuk uang, persembahan kasih, tapi malah berubah tujuannya. Karena mungkin saat gue pelayanan itu cuma diajak dan gue mau, Ya. nggak ada didasari dulu nih. Yes. Kayak ya bisa jadi kayak pemuritan gitulah tentang pelayanan, hal itu gimana. Itu sih karena bisa tujuan lu bisa salah di pelayanan karena
kurangnya dasar yang kuat. Ya. Nambahin juga sedikit tadi yang dibilang nih, ketika dia beranjak dewasa, pelayanan yang lebih luas, mindsetnya juga tentu berubah. Iya. Jadi kita bisa bilang kalau ketika lu benar-benar melayani, pikiran lu akan semakin dewasa. Iya. Dan ketika lu dikasih pelayanan yang lebih luas, tanggung jawab yang mungkin lebih besar lagi, lu harus bisa lebih dewasa lagi untuk benar-benar melayani itu. Karena menurut gua melayani itu gak gampang sih. Iya, nggak gampang. Karena sangat susah. kaitannya sama kehidupan kita sebagai orang Kristen juga sangat berhubungan. Bener. Dari bagus. Dari saya sendiri ya, kalau misalnya awal mula gua pertama kali pelayanan itu pas kelas 10 ya. SMA nggak iya. mungkin kelas 10 Iya, TK. kelas 1 SMA pas pertama kali pindah ke pulau Jawa. Pulau Jawa. Oh tadinya lu di Tadinya bukan di sini, aslinya dari Medan, Sumatera. Oke. Selatan. Utara dong Pak. Ya, jadi selama gua SD sampai SMP ya bukan nggak pernah merasakan pelayanan ya, disuruh paling kan untuk misalnya di gereja kadang disuruh buat kayak udah setelah persembahan yang bawa doa kita gantian, tapi kayak nggak mau gitu kayak apaan sih Bawa doa. Gak mau. kan ada yang lain gitu, kenapa bisa Iya. kenapa bisa kita Semua gitu? pasti Relate ya? pernah. Iya, semua pasti pernah Iya. mikir gitu kan. Kayak dulu kayak gereja formalitas sih. Wah, benar. Formalitas, pelayanan juga formalitas dulu. Makanya setelah dari situ nggak pernah ya hancur lah ya, bisa dibilang gitu ya, gereja cuman sekedar gereja, pelayanan datang tertinggal ya. pelayanan tertinggal. Dan setelah saya kesini terus diajak ke gereja yang ini, gereja kita sekarang. Di situ Sebut dong namanya. di gereja Philadelphia Bogor. GPI. Philadelphia Bogor. Ini orang mana? Cuma emang agak susah ya mengeja. Mengejanya. Tahu mengeja. Orang. Ya, jadi kayak pertama kali datang ke sini kayak mulai bergaul sama kita ya, sama kalian teman-teman persekutuan ya for Christ. Di situ kayak pertama-tama kan kayak pelayanan itu kayak susah gitu kan, kayak pertama kali disuruh doa kayak aduh disuruh doa kenapa? Mana dulu kabur-kaburan. Iya kan, jadi kayak dasar kita buat doa itu kayak gimana ya, kayak doanya kayak secukupnya aja. Kayak pernah nih dulu di sekolah doanya gini kan, kalau misalnya dulu di metodis dulu sekolahnya itu tiap sebelum masuk sekolah sebelum kelas itu, sebelum mulai pelajaran itu selalu ada doa pagi dan pulang juga kan. Nah kan kemarin itu sempat pernah doa pagi dan bawa doanya gini, Tuhan semoga hari ini indah, amin. Dan itu satu kelas ketawa semua itu asli. Dan kayak aku juga kayak mikirnya ya udah it's okay gitu, yang penting doa kan. Dan ternyata itu semua salah gitu. Itu salah, pemikiran itu salah. Setelah mengikuti persekutuan di sini kayak mulai belajar berdoa itu yang benar gimana, memperbaiki diri. Dan pelayanan itu juga kita mulai diajak gitu, pelayanan mulai dari singer, aser, ya apalagi ya banyak lah ya. Kalau misalnya di kita YFC kita jadi WL, dan menjadi seorang WL itu tidak segampang itu ternyata cuy. Karena kayak apa ya, kayak masuk lagi ke diri kita lagi, kayak misalnya kita pas membawa WL omongan kita baik gitu, bagus di depan, tapi sedangkan di kehidupan kita kayak refleksinya gambaran diri kita yang aslinya itu bukan kayak gitu. Bisa dulu pencitraan gitu kan. Dan setelah beberapa lama di sini kayak kita akhirnya mulai belajar kan, oh doa yang benar begini, WL yang sebagai bukan WL yang benar juga, misalnya kayak belajar menjadi WL yang baik. Iya, pokoknya itu. Yang pokoknya seperti itu, singer juga. Seharusnya ya. Yang seharusnya gitu. Perlu adanya persekutuan sih, Pak. Iya, benar sekali. Pas sewaktu dia pindah dari Medan ke Bogor, terus mulai datang ke gereja GPI Philadelphia Bogor, dia mulai dari persekutuan Net for Christ kan. Dia benar-benar belajar di situ, yang berarti pentingnya koinonia, Pak. Apa tuh? Koinonia adalah bersekutu. Nah, ketika
ketika lu bener-bener baru mau mengenal pelayanan tanpa adanya persekutuan, mudahnya ya, tanpa lu adanya belajar terlebih dahulu, lu nggak akan tahu bagaimana seharusnya lu melayani. Iya. Nah, begitu sih pentingnya persekutuan, bersekutu itu penting sekali Pak menurut gue Pak. Kalau lu Pit gimana Pit? Eh, Awal mula. Kalau gue sebenarnya nggak jauh beda dari Agus. Oh kalian saudara ya lu? Gue bener nggak jauh beda dari Agus. Gue sebenarnya duluan kan pindah ke Bogor dari Agus. Medan. Dari Medan ke Bogor. Bener apa yang Agus bilang. Jadi kita itu dulu memang ya dari kecil sekolah minggu bener-bener diajak sih pelayanan, cuman ya sekedar ikut-ikutan ya, ngeramein aja. Nah, Ngeramein iya, aja ngeramein. biar rame. Biar rame. Tapi di sekolah juga ikut apa, ada kayak rockers juga di sana, tapi tetap aja ikut-ikutan mau ngeramein. Sampai akhirnya ketika gua pindah ke sini, mulai ikut pelayanan pertama kali ya di SMA gua dulu bareng Niklaus dan teman-teman rockers di sana. Di situ gua bener-bener belajar sih, ternyata wah, ada di masa muda ini ada sesuatu loh yang lebih bisa bikin lu senang, bisa bikin lu happy. Ternyata ada cara lain gitu selain lu nongkrong di luar, main sama teman-teman lu. Gua nggak menyalahkan ya nongkrong sama teman-teman lu di luar, aktivitas di luar. Gua nggak menyalahkan itu, tapi ketika gua mulai mengenal pelayanan, gua menemukan itu Pak yang tadi gue bilang, ternyata ada sesuatu yang lebih fun gitu, yang lebih bikin gue tenang, bikin gue nyaman, yang bisa bikin gue bener-bener menemukan apa arti dari dekat dengan Tuhan sesungguhnya gitu. Apa lu menemukan kelengkapan di situ Yes, yang tadinya gue dari kecil diajarin sekolah minggu, ibadah di gereja sampai gue kelas 1 SMA ibadah, jadi kayak ternyata masih ada yang kosong. Iya. Masih ada kayak Belum ibarat diisi. puzzle, ada satu puzzle yang belum kepasang, Bang. Nah, ketika gue bener-bener mengenal pelayanan, ini loh, Iya. puzzle-nya jadi kayak ketutup, full. Iya, karena pada saat lu mengerti pelayanan ternyata kesesama yang membutuhkan, Iya, Iya. ada interaksi manusia di situ Yes. dan interaksi ke Tuhan. Itu di situ lengkap puzzle-nya yang hilang tadi. Yes. Banyak banget kan, jadi banyak banget sih pelajaran yang bisa kita dapat Iya. dari Kita, kesaksian. kita ngobrol-ngobrol gini. Yang tadinya apa, Jo? Apa? Kerendahan hati. Mm-mm. Dari lu bersekutu, Bersekutu. dari Nick motivasi, dan dari gue yang ada yang kosong menemukan arti dari pelayanan itu sendiri. Gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar sih di sini. Mungkin ketika teman-teman sekarang lagi dalam tahap mau mulai melayani, atau mungkin sekarang lagi melayani, coba cek lagi deh Yes, ke diri yes. masing-masing. Apakah pelayanan kalian itu sudah benar? Gua nggak menyalahkan pelayanan kalian salah, tapi coba introspeksi diri lagi masing-masing. betul. Cek lagi ke diri sendiri, Cek lagi apakah ke diri sendiri. pelayanan gua, Niklaus, Agus, Jo itu udah benar sih. Karena yang tadi sama-sama kita dengar, interaksinya itu bukan ke sesama loh. Bukan hanya ke sesama, tapi Ke dua Tuhan. arah, kita dua arah. Tuhan Yesus. Jadi kayak ini sih guys, banyak juga kan mungkin bisa dicek lagi kita yang selama ini mungkin meremehkan pelayanan itu sendiri. Iya. Bahkan bukan pelayanannya aja, persiapannya. Ya. Kadang banyak yang lupa tuh di persiapan. Hari Minggu kita WL, 6 hari lama ke belakangnya kita banyak berbuat dosa. Maksudnya, Waduh. iya kayak persiapan itu tuh Tantangan. jadi tantangan tersendiri supaya benar-benar kita kelihatan meremehkan pelayanan apa enggak gitu. Pasti masih banyak pemuda-pemuda seperti itu, kayak Berpikiran seperti itu ya. udah lah gue melayani formalitas Mm-mm. Senin sampai Sabtu devil. Ada yang bersaksi juga kan di gereja-gereja lain, kayak dia ngambil pelayanan besok tapi malam minggunya itu dia mabuk-mabukan di Iya, klub, iya. melakukan yang mungkin
berdosa gitu, tapi Hal-hal yang nggak hal-hal yang nggak sesuai sesuai sama sama firman-Nya. Tuhan, tapi kayak besoknya karena pelayanan dia minta maaf gitu, tapi kayak misalnya pelayanan lagi bakal Begitu dilakuin lagi, lagi. begitu Nah. lagi. Tomat ya bos. Iya, Tobat kumat. tobat kumat. Ya kita koreksi diri Koreksi, lagi masing-masing. iya, Kita masing-masing. belajar lagi supaya jangan cuma di mulut kita ngomong melayani Tuhan, tapi hidup kita juga masih Jauh bergumul dengan Dunia. dunia dan dosa-dosa yang sama lagi. Mungkin nih bisa tambahin sedikit sih, karena yang lu bilang nih, back to Bible. Gimana nih menurut pendapat lu nih? Yang mana nih? Kalau kita sebelum melayan persiapan nih, Oh. yang kan penuh banyak tantangan. Mungkin teman-teman kita yang nonton yang lagi dengerin, mungkin bisa diarahkan sedikit nih tentang tujuannya itu mungkin harus lebih back to Bible sih, belajar tentang firman Tuhan. Gimana nih menurut lu? Nah ini disclaimer dulu, maksudnya gue bukan berarti yang paling berkompeten ngejelasin hal ini, cuma ini yang cuma ini pengetahuan gue aja. Kalau ada yang mau mengkoreksi silakan, nggak apa-apa, gue terima banget. Jadi ya kalau misalkan mau apa patokan yang benar, ya lu harus back to Bible gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus bilang kepada muridnya gitu, kalau mau ikut dia ya lu harus tinggalin semua dan mikul salib gitu loh. Belajar tentang sikap-sikap dalam pelayanan pun dasarnya itu ada di yang paling jelas ya ada di pelayanan Tuhan Yesus semasa dia di Iya. secara nggak langsung dia ngejelasin kalau kita semua ini nantinya bakal ditebus dan kita semua layak untuk melayani loh. Iya, benar. Gitu. Bukan kalau dulu zaman dulu emang ada yang dikhususkan untuk melayani. Para imam, Para imam, para nabi. suku Lewi, dari suku Lewi yang melayani. Tapi sekarang ya kita semua ini kita udah dilayakkan, hubungan kita dengan Tuhan udah pulih. Dengan penembusan Tuhan Yesus di kayu salib, hubungan kita dengan Bapa itu udah pulih. Jadi kita semua layak. Jadi ayo kita pakai talenta kita. Kalian yang masih ragu ya dicek. Ceknya gampang banget, di Alkitab semua ada. Karena ketika lu udah mulai menggunakan pemahaman firman Tuhan, maka pelayanan lu akan benar gitu loh. Berarti Iya. karena ketika lu udah mulai paham tentang firman Tuhan, lu nggak bakal menceng ke kiri kanan. Dasarnya udah kuat. Dasarnya Dasarnya udah udah kuat. Itu sih. Gimana Jo dari lu? Setuju sih gue. Kalau memang Gimana? kalau emang harus semua tuh dari dasar sih. Iya. Kalau memang lu dasar lu kuat, lu betul, ya itu bakal berkembang step by step pun akan proses dengan membaik. Lu nggak akan kanan kiri, lu nggak akan ke bawah, yang ada lu bakal up terus gitu loh. Iya. Walaupun itu proses juga pasti nggak langsung jadi. Iya. Itu bakal proses Banyak yang lama. lupain. Waktu yang lama. Pengen banget nih instan. Enggak, Nggak, semua Iya, berproses. Semua tuh proses banget, makanya ya gue setuju banget dengan kalimat back to Bible itu. Iya. Keren sih bagi gue. Sekali lagi gua sampaikan perlu ada juga persekutuan. Benar. Apalagi kita juga sekarang youth for Christ kan, di tengah-tengah kondisi kayak gini sama-sama ingetin sih, Iya, saling mengingatkan. saling mengingatkan Iya. gitu bagaimana sih pelayanan sesungguhnya, sama-sama belajar juga mungkin bisa Iya, merangkul. merangkul, ngarahin yang benar itu gimana sih, adanya evaluasi. Iya. Jangan pernah menolak sih evaluasi Iya, sih, iya. jangan pernah menolak. Gue malah perlu banget evaluasi gitu dari Yes, orang apa yes, sih yang kurang yes. gini, yang kelebihan apa supaya bisa dikurangin, yang kurang kita tambahkan. Karena ketika lu mencoba untuk menjadi leader dalam suatu pelayanan dan lu punya sifat yang egois, Arogan. yang arogan, yang sentral, Iya benar. lu udah nggak mencerminkan Tuhan Yesus itu sendiri Iya. sih. Benar. Gitu. Ya seperti yang kita lihat nih, gue nemu satu ayat keren banget kan. Di Yakobus 4 ayat 10 ini dibilang, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya benar-benar jelas banget di sini. Jelas banget. Dan juga jangan takut ketika lu mungkin lu mulai merasakan panggilan untuk melayani tapi lu nggak tahu bagaimana harus memulainya. Lu harus belajar untuk back to Bible yang seperti ini. Cari Tuhan, jawabannya ada di Dia. Yes. Entah melalui doa, entah melalui mungkin firasat yang kayaknya
dipanggil di bidang ini nih, di bidang ini, itu pasti ada kayak gitu. Intinya fokusnya itu ke Tuhan Yesus. Balik lagi ke Paling situ. utama. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. Terus tungguin video-video selanjutnya dari kita, topik-topik selanjutnya dari kita, karena kita berharap teman-teman yang mendengarkan dan menonton ini mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, Yes. bersama-sama mau ikut andil untuk melayani, Betul. sama-sama menjadi berkat. Amin. Langsung berkati. Terima kasih. God bless. God bless. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Like dan share ke teman-teman kalian semua. Komen di bawah tentang topik atau pertanyaan yang ingin kita bahas. Dan jangan lupa berdoa, siapkan hati untuk besok. See you guys on church. Bye. Tuh, kayak gini.